Di tahun 2024, puluhan ribu WNI tertipu lowongan kerja palsu di Kamboja. Dijanjikan gaji yang besar, namun dipaksa menjadi operator penipuan online di Kamboja. Di sini kita lihat bersama perjuangan WNI yang berusaha keluar dari penipuan tersebut, keluarga yang berusaha berjuang dari Indonesia, dan diplomat yang berusaha untuk menyelamatkan mereka semua. Udah 1 bulan semenjak gue lulus S1, tapi masih aja loh apply lamaran gue belum ada yang diterima, dibalas pun belum. Sekarang kok susah banget sih cari kerja. Apa gue coba cari yang mading-mading ya, siapa tahu ada pekerjaan yang bisa gue kerjain. Seenggaknya freelance aja deh. Dah. Walaupun sekarang gue udah jadi sarjana, kenapa sih kerjaan itu masih susah aja didapetin? Kriterianya banyak, gajinya nggak sepadan sama beban kerjanya. Coba aja ada kerjaan yang bisa kasih gue gaji yang cukup buat hidup, dan beban kerjanya juga setimpal sama apa yang gue kerjain. Nyari kerjaan ya? Iya. Get duit. Benar. Zaman sekarang masih saya nyari kerja. Ya, gue baru lulus 1 bulan lalu masih gitu. Iya. BTW, kenalin nih gue Janet. Ya. Gue ikut kerja nggak berdua. Kerja apa tuh? Jadi customer service, konten. Kira-kira gajinya $800. Tapi kalau misalkan kerjaan lu bagus nih, sana gajinya semua akomodasinya ditanggung sama perusahaan. Minat nggak? Konten itu di negara, gaji di luar negeri. Iya. Tuh. Gajinya sih lumayan ya. Boleh deh, gue mau. Boleh minta kontak. Siapa tahu. Boleh. Jadi lu nanti kerjanya ya cuma kayak balas-balasin klien customer service tuh. Nanti kalau misalkan emang dilihat sama bos yang lu bagus, jadi bisa naik. Bagus sih. Thank you. Gue save nomor lu ya. Ya. 2 minggu kemudian, Rizal terbang ke Kamboja. Kantornya gede juga ya. Pasti gajiku bagus di sini. Halo Pak, saya Rizal. Saya direktur buat kerja di sini. Kalau kamu anak baru ya? Iya benar Pak. Oh ya kan, kalau kayak gitu, ayo kita kenalan di kantor dulu. Mimpi kerja di luar negeri, tapi yang menunggu mereka bukan kantor, melainkan penjara bertembok tinggi. Dari luar sih kantornya kelihatan bagus ya. Tapi kok di dalam tempat kerjanya kayak gini doang? Ini tuh sama kayak penipuan online yang sering gue lihat di Instagram. Mana berkasnya tadi saya minta? Ini lamaran saya Pak. Ya, jadi kamu kerja di sini, kamu harus bawa 10 orang tiap hari. Ya, kalau kamu nggak mencapai target, kamu nggak boleh saya kasih makan. Loh, nggak bisa kayak gitu dong Pak, nggak sesuai sama perjanjian di awal. Peduli apa saya? Kalau kamu cowok-cowok buat kabur, terima konsekuensinya. Loh, nggak bisa gitu Pak. Balikin berkas saya Pak. Sesampainya di Phnom Penh, paspor mereka langsung disita. Tidak ada kantor marketing, yang ada hanyalah ruangan penuh komputer dan instruksi untuk menipu orang. Rakyat Indonesia percaya bahwa perdamaian dan keadilan bukan hanya hak rakyat Indonesia, tetapi hak seluruh umat manusia. Selama terhadap Halo, selamat pagi. Ya, investasi di kami Pak. Returnnya cuma 50% dari biaya investasi. Ya, kami langsungnya sampai besar ya Pak ya. Investasinya bisa 2 miliar langsung. Bapak berarti kalau dihitung returnnya bisa 3 miliar dalam 1 tahun. Ya benar, jadi Bapak sudah profit dalam waktu ya 2 tahun. Bapak sudah balik modal, habis itu tinggal Bapak nikmati setiap tahun 1 miliar. Bagaimana? Biaya di kami tanpa biaya admin Pak. Jadi pure akan dikembalikan dana Bapak. Mau naruh berapa? 10 miliar Pak. Baik.
Saya proses langsung ya Pak ya. Ya, Udah 3 hari gue belum makan. 3 bulan gue dikurung gak bisa keluar. Gue capek. Gue harus bisa keluar dari sini. Woi, lagi ngapain? Saya nggak ngapa-ngapain Pak. Saya cuma ngerjain kerjaan yang Bapak kasih. Saya lagi cari target Pak. Beneran. Liatin lo ya kalau macam-macam. Iya Pak. Saya gak bakal ngapa-ngapain Pak. Bos otoriter itu nggak boleh tahu kalau gue coba kabur dari sini. Gue harus bisa ngubungin nyokap. Gue harus bisa kabarin orang di Indonesia kalau misalnya gue lagi dikurung di sini. Ya Allah, tolong saya Allah. pesan Rizal sampai. 7 kata yang mengubah segalanya. Ya Allah, anak saya sendirian di sana. Halo Kak Berti, tolong anak saya lagi di Kamboja. Namanya Rizal. Tolongin. Ibu, mohon tenang terlebih dahulu. Kami sedang catat datanya sekarang. Ini juga bukan kasus pertama. Kami juga sedang menangani beberapa laporan serupa. Kami akan koordinasi dengan otoritas Kamboja dan ke Jakarta secepatnya. Tidak ada WNI yang kita tinggalkan, koordinasikan langsung dengan Kepolisian Nasional Kamboja. Saya akan langsung menelpon Menlu di sana. Menlu, kami sudah mengidentifikasi 47 WNI yang berada di wilayah tersebut. Kami juga sudah menghubungi kepolisian Kamboja sekarang. Namun, kami memiliki hambatan, Dek. Beberapa berada di wilayah abu-abu Kamboja dan wilayah tersebut dijaga dengan ketat. Dan tolong rekrutan yang ada di Indonesia langsung dihentikan karena jaringan ini harus dipotong dari hulunya. Baik, siap. Namun masih ada satu hal lagi. Beberapa korban ragu untuk melapor karena takut dianggap terlibat dalam kejahatan. Mereka adalah korban titik. Negara hadir untuk melindungi, bukan menghakimi. Pastikan itu tersampaikan kepada WNI di sana. 3 minggu setelah laporan pertama masuk ke KBRI, operasi evakuasi berhasil. 47 WNI dipulangkan, tetapi ribuan lainnya masih terjebak di berbagai negara, di Myanmar, Laos, dan Thailand. Ayo, temui ibu kamu. Akhirnya gue bisa bebas. Akhirnya gue selamat. Gue pikir gue udah bisa bedain mana yang benar, mana yang penipuan. Ternyata mereka jago banget. Mereka kerja dengan rapi. Kontraknya kelihatan bagus. Gue pikir mereka semua ramah karena beneran ramah. Ternyata gue masuk ke jebakan mereka. Dan yang paling bikin gue sedih, gue nipu orang-orang yang gak bersalah. Orang-orang yang gak tahu apa-apa. Cuma demi biar bisa gue makan. Cuma demi biar gue bisa makan. Mereka jadi gak makan. Ibu, terima kasih udah selamatin aku. Ayo kita pulang. Saya juga korban dalam kasus ini dan saya juga terpaksa untuk ikut dalam jaringan ini. Saya minta maaf, semoga dari kasus ini banyak membuka mata orang di luar sana. Selama masih tergiur sama uang yang cepat, bisnis saya ini nggak bakalan pernah berhenti. Kalau kalian dapat tawaran kerja di luar negeri dengan gaji yang tinggi, tolong verifikasi dulu. Jangan sampai mimpi kabur aja dulu, bikin kalian jadi terluka dan jadi dieksploitasi seperti yang saya alami. Kami bukan korban yang lemah. Kami adalah bukti bahwa sistem harus diubah. Itulah mengapa perlindungan terhadap WNI bukan hanya tugas diplomat saja. Itu tugas kita semua buat saling jaga dan saling waspada satu sama lain. Indonesia tidak akan terus diam melihat warganya dieksploitasi. Kami akan terus berkoordinasi lintas negara karena kejahatan ini tidak mengenal batas wilayah.
Kasus WNI di Scam Center Kamboja adalah pengingat keras bahwa peran warga negara di urusan internasional bukan hanya soal diplomasi di podium tengah. Kadang, ia dimulai dari satu pesan darurat 7 kata dari sebuah ruangan gelap di negeri orang. Oke teman-teman, masuk kesimpulan yang sudah dirembukan oleh Fokus Grup 4. Cerita yang kami sajikan bukan hanya sekedar cerita fiksi. Ini adalah realita yang masih dialami oleh ribuan warga negara Indonesia yang tertipu setelah diiming-imingi kerja di luar negeri. Peran Kedutaan Besar Indonesia menjadi pengingat arti dari sila ketiga, di mana setiap rakyat wajib bersatu, membantu dalam melindungi. Selain itu, realita bahwa banyak rakyat yang masih mudah tergiur iming-iming kerja fiktif menandakan keadilan sosial dalam sila kelima yang masih perlu diperjuangkan supaya ketimpangan mampu kita tuntaskan bersama. Sekian dari Fokus Grup 4. Terima kasih.